Pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat bekerja dan belajar dari rumah telah mendorong permintaan yang tinggi terhadap broadband, internet, dan layanan televisi berbayar atau pay TV. Jumlah pelanggan di industri ini justru melonjak dengan diberlakukannya kebijakan jaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk membahas hal itu telah hadir narasumber di studio kami, CEO dan Presiden Direktur PT Linknet Tbk, Marlo Budiman. Selamat pagi Pak Marlo. Selamat pagi, Mbak Kita Cakri. Berjauhan untuk sementara dulu ya, kita harus disiplin social distancing dan physical distancing. Betul, ya. Bu. Oke, kalau kita membahas soal berbicara soal broadband internet, saat ini seharusnya menjadi sektor atau bisnis yang paling menguntungkan dan paling dibutuhkan oleh banyak orang karena segala sesuatu kita sekarang from home begitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga pandemi COVID-19 ini juga menghantam semua sektor bisnis kita. Dengan Linknet sendiri yang fokus di dua lini, pay TV dan juga broadband internet, seperti apa kondisinya, realitanya saat ini? Jadi memang dengan kondisi pandemik ini, Linknet salah satu dari 11 industri strategis yang masih diizinkan beroperasi dalam kondisi PSBB. Ya, media begitu ya? Betul, telekomunikasi dan media. Dan di mana kami mengalami kenaikan traffic yang sangat tinggi. Sejak pertengahan Maret sampai pertengahan Mei ini, kita sudah mengalami kenaikan traffic 50% dari segi penggunaan bandwidth oleh konsumer kita. Di mana paling banyak, tentu Mbak Cakri bisa tebak, YouTube 33% kenaikannya. Setiap hari soalnya? Setiap hari orang nonton YouTube. And then Netflix naik sampai 40%. Tapi demikian juga kita antisipasi dengan kenaikan juga kapasitas daripada First Media. Jadi total dengan kenaikan traffic tersebut, masih ada banyak kapasitas yang tersedia di First Media. Utilisasi cuma 57% dari total capacity. Dan bagi kenaikan pelanggan, tahun ini merupakan tahun yang rekor buat Linknet. Tahun ini justru adalah rekor, maksudnya pencatatan yang positif begitu. Betul. Juga justru ada begitu. Seperti yang Mbak Cakri bilang bahwa karena semuanya work from home, online learning juga from home, di mana memang broadband ini atau internet ini merupakan sebuah kebutuhan primer sekarang. Karena kalau di rumah tidak ada broadband internet, mati gaya. Mati gaya. Ya lebih kan? Mungkin ada ya tadi ya, saya sempat baca jokesnya adalah lebih baik mati listrik daripada mati wifi gitu ya saat ini ya. Oke, tapi kalau tadi Anda katakan sebenarnya marketnya juga naik 50%. Saya sempat berbincang juga dengan Abjatel bahwa sebenarnya ini sektor media dan telekomunikasi khususnya broadband internet ini juga salah satu yang terdampak karena work from home. Linknet sendiri tidak ada gangguan atau tidak ada penurunan sebenarnya justru untuk broadband sendiri. Kalau kita pisah antara broadband dan pay TV. Dari revenue tahun lalu misalnya contoh 3,8 triliun, 15% itu dari sektor enterprise. Jadi 85% dari sektor residential. Yang tadi saya sampaikan tadi, peningkatan customer itu yang sangat tinggi yaitu dari sisi residential. Nah, bagaimana dengan yang 15%-nya? Memang ada beberapa sektor industri ataupun klien kami yang terdampak, terutama misalnya yang perhotelan. Karena kita lihat as you know, okupansinya sangat rendah, turismenya juga udah stop ya kan. Dan memang ada beberapa customer yang minta untuk downgrade daripada package berlangganannya. Tetapi secara keseluruhan bulan Maret dan April masih normal. Karena memang masih banyak industri-industri ataupun sektor corporate yang tetap produktif baik di kantor maupun work from home. Sebagai contoh misalnya First Media sendiri 80% dari workforce kami sudah work from home. Bagaimana dengan yang 20%? Karena memang tidak bisa work from home, harus from office. Jadi kita juga pecah location offices. Misalnya satu function misalnya seperti contact center kita pecah menjadi 3 sampai 4 kantor yang berbeda. Untuk meminimais karyawan yang berkumpul, ada physical social distancing. Artinya meskipun ada penurunan tapi tidak sampai menimbulkan kerugian. Untuk baik untuk yang residensial maupun juga untuk enterprise, korporasi atau bisnis begitu ya. Tadi juga diinformasikan bahwa ini tetap ekspansif, bahkan sudah menyediakan capex sebesar 2 triliun untuk ada ekspansif dari pay TV juga dan juga broadband internet begitu ya, ke beberapa 7 kota baru. Kemana saja dan mengapa menyasar itu di saat pandemi saat ini justru sebenarnya Pak? Ya, jadi memang dengan kondisi pandemi ini show must go on ya, karena kita tahu bahwa broadband internet dan pay TV adalah kebutuhan primer, terutama
dalam masa-masa pandemik seperti ini. Jadi 2 triliun itu kami canangkan untuk kami ekspansi ke 7 kota, yaitu Cirebon, Purwakarta, Cikampek, Madiun, Kediri, Tegal, dan kota Yogyakarta. Kami sudah mulai roll out dari awal tahun. Jadi penambahan home pass dari Januari sampai April sudah 100.000 home pass. Jadi total home pass kita 2,57 juta homes yang tercover oleh First Media. Dan ini ada kenaikan untuk tahun ini? Tahun ini kita canangkan memang kenaikan sekitar 10% dari total home pass. Mungkin ini juga menyasar orang-orang juga ada larangan mudik 2020 ini dilarang. Lebih baik mungkin bisa bersama-sama keluarga menyaksikan PTV begitu ya, atau internet begitu dari rumah. Jadi mereka bisa lebih banyak berlangganan saat menyasar ke 7 kota tadi begitu ya. Iya, jadi memang tagline kita kan safety first, healthy first ya. Jadi memang kami menggaungkan campaign ini kepada juga pelanggan-pelanggan kami, tentunya supaya semua aman dulu, safe dulu, dan juga sehat dulu ya kan, supaya mereka tetap bisa beraktivitas di rumah. Jadi memang kami dengan work from home ini kami meluncurkan beberapa campaign work from home. Jadi kami satu-satunya operator, kami juga hanya pertama kali ini kasih diskon 50%. 50% ya? Untuk yang mereka mau upgrade paket, upgrade speed, dan juga upgrade TV. Enggak, kalau justru kita memanjakan pelanggan yang sudah ada. Dan itu berlaku 3 bulan. Dan tidak pernah kasih level of discount seperti itu. Nah ini sebenarnya faktor apa sih Pak yang membuat Link Net ini tetap bisa agresif begitu dan bisa agresif ekspansi, dan ini optimisme, kalau di game saya bilangnya ini nyawanya masih banyak nih, masih panjang nih gitu. Ya, jadi memang kami sadar kembali bahwa ini adalah kebutuhan primer, udah sebenarnya utilitas. Sama seperti air dan listrik, ya kan, broadband internet itu merupakan juga medium untuk orang-orang tetap berproduktivitas di rumah, dan bukan cuma itu doang, bisa belajar di rumah dan juga bisa berentertainment di rumah. Jadi memang kita temanya adalah mendekatkan keluarga lewat platform yang kami tawarkan, baik dari segi PTV-nya ataupun dari broadband internetnya. Dan juga ada layanan double play. Ini bisa dijelaskan Pak Marwan seperti apa begitu? Jadi double play adalah paket combo kami. Jadi pelanggan First Media berlangganan baik pay TV juga dengan broadband internet. Dan bahkan juga kami kerjasama dengan beberapa operator seperti XL dan Indosat untuk menawarkan triple play. Dan terakhir kami bekerjasama juga dengan Berita Satu. Kita menyediakan e-paper secara gratis untuk Investor Daily, Suara Pembaruan, dan juga majalah investor, di mana 3 bulan kita kasih gratis tanpa cuma-cuma, tanpa kondisi apapun. Ini berarti betul-betul sebenarnya ingin memanjakan dan menjaga supaya masyarakat stay at home, tapi tidak putus dengan informasi di luar sana. Karena semua bisa mereka dapatkan begitu ya. Baik, kita masih akan membahas tentang potensi bisnis broadband internet dan juga pay TV di Indonesia seperti apa di segmen berikutnya, Pak Marlo. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog akan kami lanjutkan usai jeda.